sekali lagi hentikanlah pertarungan yang persaingan antar relawan dengan diwarnai saling menghujat Pak Jokowi, menghujat Gibran, dan sebaliknya menghujat Prabowo yang begitu keras. Ini merugikan kita semua. Ini berpotensi diadu domba oleh pihak ketiga karena sudah ada pihak asing ikut campur di dalam survei-survei Pilpres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Rabu 1 November 2023. Mengamati dinamika politik, persaingan Pilpres, persaingan antar calon presiden yang ditampakkan oleh para pendukungnya, para relawannya. Saya sejujurnya semakin hari semakin miris. Mengapa saya melihat pertarungan hari ini berbeda dengan pertarungan 2019. Kalau Pilpres 2019 hanya ada dua kubu, dua pasang capres, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dan musuhnya ketika itu jelas terang benderang di depan mata, yakni kelompok-kelompok radikal yang berada kebetulan ketika itu di balik membackup di sekitar Pak Prabowo Sandi. Tetapi hari ini yang saya lihat pertarungan keras, sangat keras di media sosial, khususnya yang saya pantau di Twitter, itu adalah antar relawan, antar pendukungnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Khususnya yang saya lihat adalah para pendukungnya Pak Ganjar Pranowo yang begitu keras, bukan lagi melawan, mencaci, menghujat capres yang lain, tetapi yang disasar adalah Pak Jokowi. Ya, saya melihat itu. Mereka menyasar Pak Jokowi, menyasar Gibran habis-habisan, dengan menurut saya bahkan sudah pada taraf yang tidak etis lah. Tidak etis karena dilakukan oleh orang-orang yang menurut saya adalah orang-orang yang berpendidikan, orang-orang di tingkat elit gitu ya. Oke lah, kita punya hak masing-masing ya. Silakan yang mau mendukung Pak Ganjar Pranowo, yang mendukung Pak Prabowo, yang mendukung Anies. Oke, itu hak politik masing-masing. Tetapi bahwa kalau itu semua disertai dengan hujatan, apalagi kemudian yang menjadi sasar adalah Pak Jokowi ya, menurut saya ini berlebihan dan membahayakan. Jangan begitulah, masa kemudian jasa baik Pak Jokowi selama 10 tahun membawa Indonesia begitu hebat, diakui tidak hanya dari dalam, tapi juga dari luar negeri. Kemudian tiba-tiba harus dihujat, diajar habis-habisan, gara-gara berbeda pilihan politiknya. Menurut saya ini berlebihan, lebih. Kemudian yang kedua, persaingan keras, pertarungan keras, saling hujat, saling caci maki antar relawannya Pak Ganjar Pranowo dengan relawannya Pak Jokowi, menurut saya juga ini sangat membahayakan. Seolah-olah lupa bahwa musuh terbesar kita hari ini adalah kelompok-kelompok radikalisme dan terorisme yang masih mengancam negara ini. Kelompok-kelompok intoleran, kelompok radikal. Ini masih menjadi musuh bersama dan belum selesai diselesaikan oleh periode 10 tahun Pak Jokowi. Ini seolah-olah melupakan ini. Padahal mereka juga punya misi politik yang tidak kalah seriusnya. Dan mereka saat ini orang meyakini berada di barisannya Pak. Mereka juga memiliki backup dukungan kehendak politik pada Pilpres 2024 besok. Ini jangan lupa. Apalagi saya melihat sudah ada indikasi campur tangan pihak asing dalam Pilpres 2024 ini.
dengan melibatkan tim survei dari luar negeri. Yang beberapa hasil surveinya jelas-jelas mengangkat Anies Baswedan sebagai capres yang dikatakan sebagai capres yang memiliki potensi jadi. Ini harus kita waspadai bersama. Kita harus waspadai bersama adanya keterlibatan intelijen asing ikut bermain-main di dalam Pilpres 2024 besok ini. Kalau ini dua kubu yang sama-sama nasionalis, saling bertikai, saling hajar, berkelahi sendiri, nanti ini sangat berbahaya. Jangan sampai kemudian pertarungan keras antara relawannya Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini menjadi pintu neraka tersendiri bagi bangsa dan negara ini, karena ada keterlibatan tim-tim asing di dalam Pilpres 2024 besok ini. Ketika mereka diadu domba, semakin keras pertarungannya, yang diuntungkan adalah Anies kubunya Amin ini. Pertarungan yang sengit ini tentu akan menimbulkan bekas tidak simpatik bagi keduanya. Kalau nanti pada putaran pertama satu dari kedua kelompok nasionalis ini terjungkal, maka yang akan berhadapan adalah kelompok nasionalis pertama dan kelompok Anies Baswedan CS. Nah, kalau pada putaran pertama pertarungannya begitu dahsyat, begitu keras, saling caci, saling hina, kemudian tiba-tiba bersatu, ini kan sulit. Pilihannya adalah dua kan, atau golput. Kalau tidak milih kubu nasionalis yang menang dan kubunya Amin, kalau kemudian dari awal sudah diwarnai dengan pertarungan yang begitu hebat, enggan memilih kubu rivalnya walaupun sesama nasionalis, bisa jadi memilih kubunya Anies atau bahkan golput. Nah, kalau golput yang rugi adalah nasionalis sendiri. Itu kenapa mereka tidak memikirkan ini, tidak memprediksikan ini. Oke lah, mari kita bersaing, mari kita saling menjual, mengkampanyekan calon kandidatnya masing-masing. Tapi jangan disertai dengan hujatan kebencian yang begitu parah, begitu akut. Itu tidak mendidik, menurut saya, tidak mendidik moral generasi bangsa. Oke lah, silakan. Saya tidak akan menuduh kalian dibayar atau tidak lah ya. Tapi dibayar atau tidak, saya kira besarnya bayaran itu seandainya dibayar tidak seimbang dengan harga persatuan bangsa ini. Tidak bisa ditukar dengan keutuhan dan kedamaian negara ini. Tidak bisa ditukar dengan keamanan bangsa ini. Apalagi menjelang Pilpres, menjelang pemilu. Jadi tolonglah ditakar, dipertimbangkan. Silakan Anda mengajar lawan politik, tapi jangan kemudian diiringi dengan kebencian, dengan hujatan, dengan kampanye-kampanye yang menimbulkan sakit hati. Ya, kalau calon Anda menang, kalau tidak sesama nasionalis, ya mungkin Anda sudah mempertimbangkan, mengukur, menakar resiko-resiko politik. Tapi keutuhan bangsa ini saya kira tidak bisa ditukar dengan apapun, apalagi hanya dengan uang-uang yang diterima. Enggak, menurut saya enggak bisa ditukar dengan itu. Nah, jadi saya berharap bahwa pertarungan keras, hujatan keras, hinaan, cacian sebagai sesama nasionalis, sudahlah, kurangi, hentikan. Karena ini akan merugikan kita semuanya. Kalau kita biasa-biasa saja, tidak terlalu ekstrim di dalam berkampanye, di dalam menawarkan calon kita. Besok ketika kita kalahkan, kita kemudian bergabung dengan partner kita sesama nasionalis, itu kan tidak terlalu zigzag, tidak terlalu sulit. Bisa enak belok dengan senang hati, dengan tetap senyum, dengan rangkulan. Tapi kalau sudah benturannya sangat keras kan susah mau bersatu, susah mau bersalaman, kan begitu.
Ya, mengapa saya katakan ada indikasi campur tangan asing dalam Pilpres 2024? Karena saya membaca ada beberapa tim peneliti survei dari lembaga asing yang sudah berani mengumumkan hasilnya dan memenangkan Anies Baswedan. Ini menurut saya, atau setidaknya mengunggulkan, memuji Anies Baswedan. Ini kan indikasi yang tidak bisa dianggap sepele, bahwa mereka ikut bermain. Bisa baca ya di antaranya ya. Ini diangkat oleh Tempo, PKS sebut hasil survei lembaga Australia tunjukkan Anies berpeluang salib Ganjar dan Prabowo. Ini bukan persoalan isinya, tapi persoalan framingnya. Dan ini dilakukan oleh lembaga asing. Ini sudah jelas-jelas ini. Ada apa ini? Pihak asing memuji-puji, mengunggulkan pasangan Anies Baswedan Cak Imin. Ini harus kita waspadai loh ya. Saya baca sekilas, ini diangkat Tempo. Ya konten aja kalau kemudian PKS senang ya, karena calonnya PKS. Juru bicara PKS Pipin Sopian menanggapi hasil SIGI lembaga survei Australia Puting Riset ihwal elektabilitas 3 kandidat calon presiden 2024. Survei itu menunjukkan Ganjar Pranowo menempati posisi pertama dengan suara sebesar 34%, Prabowo 33% dan Anies Baswedan 27%. Ya, walaupun di bawah sendiri angkanya, tapi kan ini kan di luar kebiasaan survei yang ada di Indonesia angkanya. Ini hampir 30%. Padahal biasanya di survei-survei yang ada di Indonesia, pasangan Amin ini kan paling-paling menyentuh angka 19%. Jadi jangan terlena. Menurut Pipin, hasil survei Puting Riset lebih bisa diterima daripada hasil survei yang dikeluarkan oleh lembaga survei dalam negeri. Lah ini pola terbalik kan. Lembaga survei asing kami percaya tanpa kepentingan, sedangkan lembaga survei lokal biasanya kerap diasumsikan sebagai pesanan. Kata siapa? Lembaga survei asing tanpa kepentingan. Enak aja bilang. Kayak itu ya. Kemudian saya baca lagi, ini ditulis oleh KPA News. KPA News ya lembaganya Anies Baswedan, timnya Anies Baswedan. Elektabilitas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar Amin dalam survei yang berlangsung tanggal 17 sampai 19 Oktober 2023 menunjukkan angka 28,9%. Angka elektabilitas Anies Muhaimin berbeda tipis dengan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran serta pasangan Ganjar Mahfud MD. Nah, tuh kan, hati nih. Survei Prancis dan Australia tunjukkan 3 kandidat Pilpres 2024 berimbang. Pengamat ada survei lakukan pengkhianatan intelektual. Ini KPA nih ya, KPA News. Oke lah, pada intinya sekali lagi hentikanlah pertarungan yang persaingan antara relawan dengan diwarnai saling menghujat Pak Jokowi, menghujat Gibran dan sebaliknya menghujat Prabowo yang begitu keras. Ini merugikan kita semua. Ini berpotensi diadu domba oleh pihak ketiga karena sudah ada pihak asing ikut campur di dalam survei-survei Pilpres negara kita. Ini berbahaya. Justru saya meragukan independensinya karena hasil surveinya berbeda dengan seluruh survei yang ada di tanah air. Dan ini jelas surveinya arahnya mengunggulkan pasangan Anies Baswedan. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.